Puji Tuhan, selamat sore jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Bandung ini pada saat ini berada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya tetap berdoa biarlah kita semua tetap dijaga, dilindungi, bahkan juga disertai oleh Tuhan. Pada sore hari ini kembali saya mengajak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang sangat disayangi oleh Tuhan, untuk kita sama-sama kembali mendengarkan renungan firman Allah yang nantinya saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak untuk kita sama-sama kalau boleh membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca bersama. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 7. Dikatakan di sana, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Dan dilanjutkan di sana masih ayat yang ke-7. Ia berontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ayat 7 ini satu potongan kisah dari Hizkia, Raja Yehuda. Dalam situasi yang berat seperti sekarang ini, tak ada jalan keluar selain kita harus bergantung penuh kepada Tuhan dan taat kepadanya. Saya kira itulah kunci untuk mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari Raja Hizkia yang meskipun masih muda, tetapi ia begitu luar biasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dijelaskan di sana, kalau kita boleh baca bersama, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang kedua, dikatakan di sana, mari kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membaca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang kedua. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Saudara melihat di sini, meskipun berusia muda, Hizkia ini bukanlah seorang pemimpin yang sembarangan. Dan itu dia buktikan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Dan dijelaskan di sana pada ayat yang ke-4, saya akan bacakan buat kita semua dari 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, ayat 4, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Masih dilanjutkan di sana pada ayat yang ke-4. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustah. Ayat yang kelima dijelaskan di sana atau disampaikan di sana. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel
Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan. Saya kira ini yang luar biasa, ya, yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini, sehingga dia benar-benar dipakai oleh Tuhan, bahkan juga dia ditolong oleh Tuhan dalam segala situasi, ya. Saudara perhatikan pada ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Ayat yang ke-7 dijelaskan di sana, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Meskipun berusia muda, Hizkia bukanlah seorang, sekali lagi, bukanlah seorang sembarangan. Tetapi dia hidup dari hari ke hari, hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya kira ini yang menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita semua sebagai jemaat yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Saat-saat ini kita menghadapi satu situasi yang berat, COVID-19. Tapi saya kira itu tidak akan membuat kita takut untuk menjalankan hidup ini, bahkan menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, selama kita hidup taat kepada Tuhan, selama kita terus berpegang kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang kuasanya tidak pernah terbatas. Dan dia akan selalu melindungi, menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Tapi meskipun demikian, bukan berarti perjalanan Raja Hizkia ini luput dari masalah atau percobaan. Suatu ketika Hizkia harus menghadapi ujian yang sangat berat. Mungkin seperti situasi-situasi yang kita hadapi pada saat-saat ini. Tapi disampaikan di sana pada kitab 2 Tawari pasal yang kedua ayat yang pertama. Dijelaskan di sana, mari saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membaca kitab Perjanjian Lama 2 Tawari pasal yang kedua ayat yang pertama atau ayat 1. Dijelaskan di sana, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Terkadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, supaya Raja Hizkia ini bersama rakyat-rakyat yang dia pimpin mengalami iman yang besar di hadapan Tuhan. Saya kira begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saat-saat ini. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk masuk di dalam satu situasi yang pelik. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan mau melihat sejauh mana hati kita berpaut, berpegang, percaya kepada Yesus yang maha kuasa itu. Atau apakah kita benar-benar betul-betul melekat, taat kepada Tuhan,
atau malah kita meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kembali lagi, kita harus melihat, belajar pada Raja Hizkia. Sekalipun dia berada di dalam suatu kondisi yang sangat berat, satu situasi yang begitu berat dihadapi. Tapi saudara sudah melihat dari pembacaan ayat-ayat kita tadi bahwa Raja Hizkia tetap hatinya melekat kepada Tuhan. Dan dijelaskan di sana pada 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-6 bahwa ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Kita melihat begitu luar biasa hatinya Raja Hizkia ini. Di tengah-tengah situasi yang kurang baik pada waktu itu, Raja Hizkia ini masih tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, karena Raja Hizkia ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan, walaupun dia diperhadapkan dengan satu situasi yang begitu berat, maka Tuhan memberkati Hizkia. Bahkan juga Tuhan menyertai dia dengan luar biasa. Saya kira ini merupakan satu pelajaran yang baik buat kita sebagai umat-umat Tuhan. Pada sore hari ini saya mau sampaikan ke Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, atau jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang saya kasihi di dalam Tuhan. Biarlah apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi pada hari-hari ini, jangan engkau pernah gentar. Jangan engkau pernah takut menghadapinya. Sebab engkau telah dipilih oleh Tuhan. Engkau telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Dan kalau Allah yang memilih kita, Allah yang memanggil kita, dan kita tetap taat kepadanya, Dia pasti akan tetap menolong kita. Dia pasti akan tetap menyertai langkah kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada, bahkan persoalan apapun yang kita hadapi. Tuhan pasti akan menolong. Karena Tuhan mengasihi setiap orang yang selalu berharap, yang selalu bergantung kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya mau menyampaikan satu kesaksian yang kami sekeluarga alami beberapa bulan kemarin. Dan saya percaya pengalaman yang kami alami ini diizinkan oleh Tuhan untuk Tuhan melihat sejauh mana kami sekeluarga bergantung kepada Allah. Pada beberapa bulan kemarin, kami diperhadapkan dengan satu kesulitan, itu kesulitan secara manusia, di mana oleh karena COVID-19 ini, maka segala sesuatu tidak berjalan seperti biasanya. Dan situasi itu membuat kami harus berada di rumah. Bahkan sampai saat ini kami belum dengan begitu bebas, mungkin juga saudara, untuk berpergian bahkan juga melayani. Pada beberapa bulan kemarin itu kami mengalami satu
kalau boleh saya katakan satu kekurangan ya, itu kekurangan secara materi. Sedangkan pada kondisi yang sama, kami harus membayar semester anak kami yang begitu besar. Dan saya bersama istri dan anak bergumul soal ini. Bahkan kami mengambil langkah untuk terus berpuasa. Kami berdoa, kami berpuasa. 1 minggu belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan untuk memenuhi apa yang kami butuhkan ini. Kami terus berpuasa, berdoa, bahkan tidak mengenal waktu. Kadang-kadang saya tidur hanya 2 jam saja. Karena bergumul, berdoa pada Tuhan, Tuhan, penuhi apa yang menjadi keperluan kami ini. Saudara tahu, memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sangat mengasihi kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Pada 2 minggu kemudian dari kami terus berdoa dan berpuasa, Tuhan bukakan jalan. Sehingga kami boleh membayar semester anak kami. Dan pada waktu kami membayar semester anak kami, bagi saya itu cukup besar. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Memang benar, Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau mengerti betul apa yang Engkau harus lakukan buat kami. Saya sampaikan itu kepada Tuhan. Dalam arti kata saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Memang itulah Tuhan kita. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekali lagi. Kondisi apapun yang kita alami sekarang, biarlah itu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin berharap kepada Tuhan seperti Raja Hizkia. Dia bergantung penuh kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati hidupnya dan rakyat yang dia pimpin. Sekali lagi sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita gumulkan, kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab semua pergumulan kita. Dan biarlah kebenaran firman Allah yang pendek ini menjadi berkat buat kita semua pada sore hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang sangat-sangat berkuasa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi kami tidak dapat berbuat apa-apa, Engkau menyatakan mujizat di dalamnya. Bapa, biarlah Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami hari ini dan ke depan, sehingga hidup kami tetap bergantung hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa buat semua jemaat gereja keluarga Tabernakel, dimanapun mereka berada. Tuhan tolonglah mereka semua. Pimpin langkah hidup mereka.
Mungkin saat-saat ini mereka lagi berdoa untuk keluarga mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Mungkin juga ada di antara mereka yang saat ini berdoa untuk penyakit yang ada di dalam tubuh mereka supaya Tuhan sembuhkan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Biarlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka semua. Yang sakit sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu buat seluruh jemaat yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.